Perkenalkan, nama saya Ervi Agistiadia Pramesti dan di sini saya akan membahas tentang bauran distribusi. Bauran distribusi adalah kombinasi dari berbagai saluran distribusi yang menggunakan perusahaan untuk menyalurkan produk dari produsen hingga konsumen akhir. Dalam hal ini, perusahaan memiliki pilihan untuk menggunakan saluran distribusi langsung atau tidak langsung. Dengan memilih bauran distribusi yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa produknya tersedia di tempat dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya, penggunaan saluran langsung seperti e-commerce atau penjualan langsung ke konsumen memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen secara cepat. Sementara itu, saluran tidak langsung seperti melalui distributor atau pengecer membantu perusahaan menjangkau wilayah yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas produk. Lalu, slide selanjutnya adalah perantara atau makelar. Perantara atau makelar adalah pihak ketiga yang memiliki peran penting dalam memperlancar proses distribusi dari produsen ke konsumen akhir. Mereka mencakup grosir, pengecer, agen, dan pialang, yang semuanya berkontribusi pada pengantaran produk secara efisien. Melalui peran mereka, produk dapat sampai ke tangan konsumen lebih cepat, sambil juga mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh produsen. Selain itu, perantara juga menyediakan informasi berharga terkait permintaan pasar, tren konsumen, dan preferensi, yang dapat membantu produsen merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Slide selanjutnya adalah saluran distribusi atau distribution channel, merupakan rute yang ditempuh oleh produk atau layanan mulai dari produsen hingga ke tangan konsumen. Saluran distribusi ini tuh sebuah jalur yang membantu produk untuk mencapai konsumen yang membutuhkannya. Dari jalur ini, produk bisa melewati berbagai perantara atau bisa juga langsung dikirim ke produsen ke konsumen. Lalu selanjutnya ada distribusi langsung, yang merupakan model saluran distribusi di mana produk berpindah langsung dari produsen ke konsumen akhir atau pembeli organisasi tanpa melalui perantara seperti agen, grosir, atau pengecer. Dalam hal ini, produsen memiliki kontrol penuh atas penjualan dan hubungan dengan konsumen. Model ini umum digunakan untuk produk yang bernilai tinggi atau membutuhkan penyesuaian spesifik seperti barang industri, produk digital, atau barang yang diproduksi berdasarkan pesanan. Ada beberapa keuntungan dari distribusi langsung, yaitu produsen dapat menghemat biaya karena tidak perlu membayar komisi pada perantara. Yang kedua, hubungan dengan konsumen lebih kuat karena produsen dapat menerima feedback langsung, yang memungkinkan penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dalam skema distribusi ini, produsen tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga bekerja sama erat dengan peritel untuk memastikan produk mereka dapat sampai langsung ke konsumen. Melalui kerjasama ini, produsen dapat meningkatkan jangkauan pasar sekaligus mengontrol kualitas produk hingga tahap akhir. Sementara itu, peritel dapat memperoleh keuntungan dari akses langsung ke produk yang diinginkan konsumen, serta dapat menyesuaikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan pasar. Hasilnya, kolaborasi ini dapat memudahkan proses distribusi, mempercepat pengiriman, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen. Slide selanjutnya adalah pedagang grosir adalah para pelaku bisnis yang menyimpan barang dalam jumlah besar, memungkinkan mereka untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih rendah dari produsen. Mereka kemudian mendistribusikan barang tersebut ke berbagai pengecer seperti supermarket, toko kelontong, dan minimarket. Dengan cara ini, pedagang grosir membantu memastikan bahwa produk-produk yang kita butuhkan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya tersedia secara konsisten di pasar. Selanjutnya adalah agen atau pialang. Agen atau pialang adalah individu atau entitas yang berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Mereka mewakili produsen tanpa harus memiliki barang secara langsung. Artinya, mereka tidak terlibat dalam proses produksi apapun atau penyimpanan barang, tetapi mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang produk yang mereka tawarkan. Salah satu aspek kunci dari peran mereka adalah model komisi. Setiap kali agen atau pialang berhasil menjual produk, mereka menerima komisi dari produsen. Ini menciptakan insentif bagi mereka untuk memasarkan produk dan menjual produk dengan cara yang efektif, karena penghasilan mereka bergantung pada seberapa baik mereka dapat menjangkau dan menarik konsumen. Slide selanjutnya adalah
Salah satu kekurangan dari distribusi tak langsung adalah peningkatan harga produk. Setiap tambahan anggota dalam saluran distribusi seperti perantara dapat menyebabkan harga air yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena setiap perantara mencetak laba melalui kontribusi pada total biaya yang dibebankan kepada konsumen. Meskipun demikian, perantara juga memberikan nilai tambahan yang signifikan. Mereka menyediakan informasi yang membantu konsumen menghemat waktu dalam proses pembelian dan memastikan ketersediaan produk yang berkualitas. Lalu di slide selanjutnya, di gambar tersebut itu menunjukkan perbedaan antara distribusi langsung dan tidak langsung dalam sistem pemasaran. Di bagian kiri terdapat diagram distribusi langsung di mana setiap produsen berhubungan langsung dengan setiap konsumen, menghasilkan banyak garis koneksi. Sementara itu, bagian kanan menunjukkan distribusi tidak langsung melalui pasar swalayan sebagai perantara yang menyederhanakan koneksi antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, strategi distribusi harus disesuaikan dengan jenis produk dan target pasar yang ingin dijangkau. Tujuan utama para pemasar adalah membuat produk mereka mudah diakses di berbagai lokasi. Misalnya, produk seperti susu sering tersedia di banyak toko untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun di sisi lain, produk-produk khusus seperti mobil mewah hanya tersedia di lokasi tertentu yang lebih eksklusif. Dan di sini ada 3 strategi distribusi utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah strategi intensif. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin pelanggan dengan mendistribusikan produk di berbagai lokasi, cocok untuk produk yang umum dan sering dibeli. Lalu yang kedua adalah eksklusif. Dalam strategi ini, produk hanya tersedia di satu atau beberapa lokasi tertentu. Ini menciptakan kesan eksklusivitas dan meningkatkan nilai produk. Lalu yang ketiga adalah strategi selektif. Strategi ini berada di antara intensif dan eksklusif, di mana produk didistribusikan di lokasi-lokasi terpilih yang relevan dengan target pasar, tanpa menjangkau terlalu banyak tempat. Di slide selanjutnya, konflik ini itu muncul ketika produsen dan penyedia jasa seperti Nike, LG Electronics, dan Allied Insurance mendistribusikan produk mereka melalui berbagai saluran. Contohnya, pengecer seperti Walgreens memiliki fleksibilitas untuk bekerjasama dengan berbagai produsen termasuk Tylenol, Advil, dan Aleve. Namun, keberagaman saluran ini dapat menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, yang berpotensi mengganggu efisiensi distribusi. Untuk mengatasi konflik ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan koordinasi antara semua pihak yang terlibat. Dan disinilah kepemimpinan saluran berperan penting. Mereka harus mampu mengkoordinasi berbagai kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa distribusi produk berjalan dengan efisien dan efektif. Slide selanjutnya, konflik ini tuh muncul ketika anggota saluran seperti produsen, distributor, atau pengecer tidak sepakat mengenai peran atau imbalan yang seharusnya mereka terima. Sebagai contoh, kita bisa melihat situasi yang melibatkan John Deere dan State Farm Insurance. Kedua perusahaan ini mengambil langkah tegas dengan menolak dealer yang menjual produk pesaing. Ini menunjukkan bagaimana persaingan antar anggota saluran dapat memicu konflik yang merugikan. Selain itu, konflik juga dapat terjadi ketika satu anggota memiliki kekuatan pasar yang lebih besar atau dianggap lebih istimewa. Contohnya adalah Apple. Ketika perusahaan ini membuka toko retail sendiri, terjadi penurunan di toko-toko non-retail Apple. Dan hal ini menciptakan ketegangan antar Apple dan pengecer yang menjual produk mereka. Dan konflik semacam itu bukan hanya mengganggu hubungan antar anggota saluran, tetapi juga dapat menghambat pencapaian tujuan sistem distribusi secara keseluruhan. Slide selanjutnya, pemimpin saluran adalah anggota dalam rantai distribusi yang memiliki kontrol atas peran dan imbalan dari anggota lain, seperti produsen, grosir, atau pengecer, yang biasanya mereka berperan dalam menentukan harga, ketersediaan, dan strategi pemasaran. Saya Vidya Labibah Hasnata Zafran, NPM belakang 263. Ini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan grosir. Jadi, proses penjualan barang secara grosir atau wholesale merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan mendistribusikan produk dalam jumlah besar kepada pedagang eceran atau retailer.
Jadi, para pedagang grosir atau wholesaler ini berperan sebagai perantara antara produsen dan pedagang eceran. Tapi mereka tidak hanya memperjualbelikan barang, mereka juga menyediakan layanan seperti pengiriman, pembayaran kredit, penyimpanan, informasi mengenai produk, dan bisa berkonsultasi mengenai produk kepada mereka. Pedagang grosir dibagi menjadi 4 kelompok terbesar. Yang pertama yaitu pedagang grosir secara umum atau merchant wholesaler. Mereka membeli produk dari produsen dalam jumlah yang besar kemudian memperjualbelikannya kembali ke bisnis lain. Kemudian ada pedagang grosir jasa penuh atau full service merchant wholesaler. Mereka tidak hanya memperjualbelikan barang, namun mereka menyediakan layanan tambahan seperti yang disebutkan tadi. Bisa berupa kredit, konsultasi produk, jasa penyimpanan, jasa pengiriman. Maksud dari konsultasi produk yaitu misal seorang pedagang eceran ingin membeli stok mengenai satu barang, mereka bisa bertanya kepada para pedagang grosir, kira-kira barang mana yang paling diminati di masa sekarang, atau barang mana yang harganya paling terjangkau. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dropshipper. Mereka berbeda dengan pedagang grosir yang lain, mereka justru tidak membeli barang dalam jumlah yang banyak atau tidak menyimpan stok barang. Mereka hanya membeli produk kepada produsen dalam jumlah sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Misal seorang konsumen memesan 5 barang, maka mereka akan membeli 5 barang ke produsen dan mengirimkannya. Setelah membahas mengenai pedagang grosir, sekarang membahas tentang agen dan pialang. Berbeda dengan pedagang grosir, agen dan pialang tidak memiliki barang dagangan, namun mereka bertindak sebagai tenaga penjualan dan perpanjangan tangan dari produsen atau penjual yang tidak memiliki tenaga penjualan sendiri. Misal sales, brand ambassador, dan lain-lain. Mereka ini bertindak sebagai tenaga penjualan dengan menunjukkan barang kepada calon pembeli, menyediakan layanan seperti rak, pajangan barang, serta iklan kepada toko retail. Kemudian sekarang saya akan membahas mengenai e-intermediary. Jadi apa itu e-intermediary? E-intermediary adalah anggota saluran distribusi berbasis internet yang merupakan pedagang grosir yang menjalankan salah satu atau kedua fungsi berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai penjual dan memaparkannya kepada konsumen atau calon pembeli. Yang kedua yaitu membantu menghantarkan produk daring kepada pembeli atau mengenalkan produk kepada pembeli. Nah, jenis-jenis e-intermediary ini ada 2. Yang pertama adalah syndicated seller. Jadi, syndicated seller terjadi ketika salah satu website menawarkan komisi ke situs website lain atas rujukan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah shopping agent. Shopping agent memberi informasi mengenai situs website dan toko mana yang perlu kita kunjungi saat pelanggan daring ingin membeli sesuatu. Misal pada aplikasi Shopee, ketika kita ingin membeli suatu barang, kita bisa membandingkan kan antara toko 1 dengan toko 2, harga mana yang lebih terjangkau, mana yang lebih terpercaya, seperti itu. Selain itu, mereka juga menyediakan informasi produk dan bisa membantu menyelesaikan transaksi. Saya akan membahas mengenai pialang B2B. Jadi, pialang B2B adalah layanan perantara bagi suatu perusahaan bisnis dengan perusahaan lainnya dalam transaksi perdagangan. Pialang B2B ini membantu memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual, misal mencari mitra, negosiasi, memberi informasi, dan lain-lain. Nirwana Mesa Putra, nomor NPM 3 angka terakhir 261. Kali ini saya akan menjelaskan tentang retail. Jenis-jenis toko retail konvensional. Operasi retail di Amerika Serikat bervariasi dalam bentuk dan ukuran yang dapat diklasifikasikan berdasarkan strategi penetapan harga, lokasi, tentang layanan atau lini produk. Memilih jenis toko eceran yang tepat adalah aspek penting dalam strategi distribusi. Toko-toko eceran di Amerika Serikat dapat dibagi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, retail lini produk, yang kedua, retail murah, dan yang ketiga, toko barang kebutuhan sehari-hari. Retail lini produk. Retail lini produk adalah retail yang menawarkan berbagai lini produk dalam satu tempat. Contohnya, toko serba ada atau department store memiliki departemen khusus seperti sepatu, perabot, dan pakaian, serta menyediakan layanan seperti pembayaran kredit dan pengiriman. Pasar swalayan atau supermarket dibagi menjadi beberapa departemen untuk produk yang saling berhubungan, seperti pangan dan barang rumah tangga, dengan fokus pada harga rendah dan layanan sendiri. Di sisi lain, toko khusus atau specialty store seperti Leeds yang menjual aksesoris kepala untuk olahraga, melayani segmen pasar tertentu dengan lini produk yang sempit dan seringkali memiliki staf penjualan yang berpengetahuan mendalam tentang produk. Selanjutnya, retail murah. Retail murah atau bargain retailer menawarkan produk dengan harga yang terjangkau. Toko diskon atau discount houses menjual barang dengan pengurangan harga besar untuk pelanggan tunai dan beralih ke lokasi lebih baik dengan produk berkualitas lebih tinggi.
Katalog showroom menarik pelanggan dengan katalog dan memungkinkan mereka untuk memesan produk di gerai. Factory outlet menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen. Wholesale club seperti Costco memberikan diskon besar kepada anggota yang membayar iuran tahunan. Dan terakhir, toko bahan kebutuhan sehari-hari seperti 7-Eleven dan Circle K menekankan akses mudah, jam buka yang panjang, dan layanan cepat. Toko-toko ini berbeda dari retail murah karena mereka tidak fokus pada penjualan barang dengan harga rendah. Retail non-toko. Apa sih retail non-toko itu? Merupakan segala bentuk penjualan yang tidak dilakukan melalui toko fisik, melainkan melalui saluran-saluran lain seperti internet, televisi, atau mesin penjual otomatis. Katalog elektronik. Katalog elektronik atau e-katalog menggunakan pajangan produk yang ditunjukkan di dunia maya untuk memberikan akses instan dan informasi produk langsung kepada pelanggan retail dan bisnis. Penjual tidak melakukan distribusi melalui pos dan menghindari biaya percetakan, dan begitu katalog daring telah dibuat. Electronic storefront dan cybermall. Setiap situs web penjual merupakan electronic storefront atau etalase maya, di mana dapat mengakses informasi produk, melakukan pembelian dan pembayaran di satu website. Nama saya Damir Rusmanwangi dengan nomor MPM 24013010257. Nah, saya akan menjelaskan tentang distribusi fisik atau physical distribution. Apa sih distribusi fisik itu? Distribusi fisik adalah proses memindahkan produk dari produsen ke konsumen dengan tujuan menekan biaya pengiriman, mempercepat pengiriman, dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya ada kegiatan utama dalam distribusi fisik. Apa aja sih kegiatan utamanya? Nah, kegiatan utamanya itu ada dua, yaitu yang pertama operasi pergudangan dan yang kedua adalah operasi transportasi. Tentunya operasi pergudangan itu adalah berfokus pada penyimpanan produk agar siap dikirim sesuai permintaan pelanggan. Sedangkan operasi transportasi juga tidak kalah penting karena membantu dalam memindahkan produk dari gudang ke lokasi pelanggan yang pemilihan transportasinya itu berdasarkan dengan biaya, kecepatan, dan juga kebutuhan produk. Baik, perkenalkan saya Lutfi Alia dengan NPM belakang 260. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan memberikan materi tentang pentingnya promosi. Nah, promosi sendiri itu merupakan teknik untuk menginformasikan suatu barang, suatu produk, yaitu barang ataupun jasa dari produsen kepada calon konsumennya. Nah, teknik promosi sendiri itu harus mengkomunikasikan kegunaan, fitur, dan manfaat dari produk yang mereka publikasikan dan yang akan mereka jual. Tujuan akhir dari promosi sendiri adalah meningkatkan penjualan. Dengan promosi, peluang perusahaan untuk menggapai jumlah konsumen yang banyak akan semakin besar dan sesuai dengan target yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya di sini ada dua jenis strategi promosi, yaitu yang pertama strategi tarik atau pull strategy, yang kedua strategi dorong atau push strategy, di mana keduanya ini tuh memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menarik minat dari para konsumen terhadap produk yang sedang dipromosikan. Tetapi cara yang dilakukan itu cukup berbeda. Yaitu yang pertama strategi tarik atau pull strategy, di mana kita bisa membuat atau mengkreasikan promosi kita itu dengan menggunakan media sosial, dengan kita membuat konten-konten yang menarik lalu kita unggah ke media sosial dengan harapan konten tersebut bisa menarik hati para calon konsumen untuk membeli produk kita. Jika mereka tertarik, mereka akan datang ke store kita, ke outlet kita atau toko untuk melihat-lihat atau bahkan untuk membeli produk yang sedang kita promosikan tadi. Lalu untuk yang kedua, strategi dorong atau pull strategy, yaitu kebalikannya dari pull strategy, di mana kita ini itu mempromosikannya secara face to face kepada
para calon konsumen. Seperti contohnya saat kita sedang berada di outlet kita mempromosikan langsung kepada konsumen yang sedang berlalu lalang di depan toko kita, dan kita menawarkan produk kita dengan harapan mereka juga tertarik untuk melihat-lihat dan menyukai produk kita dan membeli produk kita pada saat itu juga. Dengan artian push strategy itu kita lakukan secara pasif dengan kita mengunggah konten dan pembeli itu datang sendiri. Lalu yang kedua, push strategy itu dilakukan secara aktif, di mana kita menawarkan langsung kepada konsumen tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Najwa Tias Nadifa dengan MPM terakhir 262. Penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk penjualan tertua dan termahal yang mengharuskan tenaga penjual terlibat langsung dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan. Dengan membangun kredibilitas melalui interaksi satu lawan satu dan memberikan nilai tambah adalah kunci keberhasilan pemasaran hubungan. Oke, selanjutnya adalah situasi penjualan personal. Pertama, penjualan retail atau retail selling, yakni menjual produk konsumsi kepada pembeli untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Selanjutnya adalah penjualan industri atau industrial selling, yakni menjual produk ke bisnis lain untuk tujuan produksi atau dijual kembali. Yang selanjutnya adalah tugas-tugas penjualan personal. Yang pertama, mengolah pesanan atau order processing, yakni mereka mengolah pesanan, memantau pengiriman produk, dan mengisi ulang stok. Selanjutnya adalah penjualan kreatif atau creative selling. Penjualan kreatif penting untuk menginformasikan dan membujuk pembeli untuk membeli produk, terutama barang yang mahal. Selanjutnya adalah penjualan misionaris atau missionary selling. Penjualan misionaris berfokus pada promosi perusahaan dan produknya kepada target tertentu untuk memperluas jangkauan pasar. Oke, selanjutnya adalah proses penjualan personal. Langkah-langkah dalam proses penjualan personal, yakni yang pertama, mencari calon pelanggan dan menilainya. Pencarian prospek adalah prospek pengidentifikasian pelanggan potensial. Jadi, tenaga penjualan mencari prospek melalui catatan personel perusahaan atau bisa dari situs jejaring sosial dan juga bisa jadi dari pertemanan atau kenalan bisnis. Dalam penempatan kualifikasi, prospek harus dinilai untuk menentukan apakah mereka memiliki wewenang untuk membeli dan kemampuan membayarnya. Selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan merujuk pada beberapa menit pertama kontak tenaga penjualan dengan prospek yang memenuhi kualifikasi. Keberhasilan pada langkah-langkah ini biasanya tergantung pada kesan pertama yang diberikan. Oleh karena itu, tenaga penjualan harus tampil profesional dan menyambut proses dengan sikap yang menunjukkan rasa percaya diri. Selanjutnya adalah presentasi dan demokrasi. Tenaga penjualan melakukan presentasi, yaitu menjelaskan menyeluruh mengenai produk, fitur, dan kegunaannya. Kemudian selanjutnya adalah penanganan keberatan. Tanpa memandang produk apa yang dijual, prospek pasti memiliki alasan keberatan. Setidaknya mereka mungkin meminta diskon karena merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan. Akan tetapi keberatan bukan saja menunjukkan ketertarikan calon pembeli, tetapi juga menunjukkan bagian presentasi yang mengganggu pembeli. Kemudian selanjutnya adalah penutupan penjualan. Tenaga kerja ini harus pintar-pintar mengenali tanda-tanda bahwa seorang prospek, seorang pembeli siap untuk membeli barang. Jadi kayak sudah mulai tertarik. Jadi mereka mungkin bisa langsung menanyakan atau memberi pesan tersirat. Oke, yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini lanjutan dari penutupan penjualan. Jadi kalau misalnya sudah melihat pembeli ini sudah mulai tertarik,
mungkin kita bisa memberikan layanan tambahan seperti pengiriman tepat waktu, memberikan layanan terbaik, memberikan layanan dengan cepat, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai promosi penjualan. Jadi, promosi penjualan adalah kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian oleh konsumen, penjualan barang industri, atau kerjasama dengan distributor. Jadi, bagaimana sih kita bisa menganalisis promosi penjualan yang berhasil? Jadi, promosi penjualan yang berhasil yaitu promosi yang memberikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi calon pelanggan ketika keputusan pembelian mulai terjadi. Apa sih yang dimaksud memberikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi calon pelanggan? Jadi memberikan kenyamanan itu dapat berupa memberikan transparansi informasi mengenai satu produk dan juga memberi akses yang luas kepada calon pelanggan untuk melakukan pembelian seperti pembelian online dan juga offline. Nah, sebagian besar konsumen ini telah mengalami beragam promosi penjualan kan seperti sampel gratis dan kupon. Nah, biasanya sampel gratis ini bisa kita temui di supermarket. Ada orang-orang yang membagikan produknya secara gratis agar calon pelanggan ini bisa mempertimbangkan preferensi mereka. Untuk kupon biasanya dapat ditemukan dari berbagai sumber, misal koran, surat, konter pembayaran saat berbelanja, bahkan melalui daring. Nah, setelah membahas mengenai promosi, kita harus tahu dong hal-hal yang dapat menambah nilai promosi itu apa aja. Yang pertama adalah premium atau hadiah, berupa barang gratis atau barang dengan harga rendah yang akan diberi kepada konsumen setelah membeli produk tertentu. Kemudian yang kedua adalah program loyalitas, yaitu memberikan imbalan bagi pelanggan karena telah melakukan pembelian yang berulang kepada produk mereka. Kemudian saya akan membahas mengenai pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah penjualan non-personal empat mata yang mendorong konsumen untuk membeli produk dari rumah, tempat kerja, atau dengan menggunakan perangkat elektronik. Pemasaran langsung dilakukan dengan beberapa cara seperti pengiriman katalog, telemarketing, pesan teks, dan pemasaran melalui media sosial. Kemudian ada publisitas dan hubungan masyarakat. Publisitas adalah informasi mengenai suatu perusahaan, produk, atau acara yang disiarkan oleh media untuk menarik perhatian publik. Namun, publisitas ini tidak memberikan akses kepada pemasar untuk mengambil kendali atas informasi apa yang akan disiarkan, sehingga informasi tersebut bisa berpotensi merugikan atau menguntungkan. Berbeda dengan publisitas, hubungan masyarakat adalah informasi yang dipengaruhi oleh perusahaan untuk membangun etikat baik atau membangun reputasi kepada masyarakat, seperti menyiarkan kontribusi mereka kepada hal-hal yang dapat menarik perhatian masyarakat, contohnya charity.